Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sakit hati dimutasi, seorang karyawan curi uang bosnya. Isi kotak amal masjid di Pariaman digasak musafir. Maling telepon genggam terekam kamera pengintai, dibekuk polisi di warung makan. Sumatera Barat darurat narkoba, ternyata bukan isapan jempol semata. Dalam tempo 5 hari, polisi menangkap bandar ganja di 3 lokasi, dengan barang bukti lebih dari 100 kg. Awal bulan Juli, Polresta Bukit Tinggi menangkap 19 kg ganja. 2 hari berselang, Polres Pariaman menangkap pengedar dan 77 kg ganja. Dan hari ini, Polres Padang Pariaman juga menangkap seorang pengedar dengan 41,9 kg ganja. Berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja di Korong Duku Banyak, Negari Bala Air Timur, Padang Pariaman, polisi menyergap Arif. Polisi menemukan ganja kering yang disimpan dalam 2 kantong besar berbungkus plastik. Tersangka pun tak bisa berkutik. Barang haram tersebut rencananya akan diantar kepada pembelinya. Polisi kemudian membawanya ke Mapores Padang Pariaman guna penyelidikan lebih lanjut. Ganja seberat 41,9 kg tersebut diduga didatangkan dari Aceh. Ini berbeda dengan pengungkapan di Polres Pariaman sehari sebelumnya. Barang buktinya berasal dari Penyambungan, Sumatera Utara. Nah, menurut informasi masyarakat seperti itu, sudah meresahkan masyarakat, mungkin masyarakat pun telah memberikan advice atau saran kepada yang bersangkutan untuk menghentikan kegiatannya mengedarkan narkoba, tetapi yang bersangkutan masih melakukan kegiatannya dan masyarakat melaporkan kepada kita dan kita menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Dalam rekaman kamera pengintai di sebuah restoran siap saji di Jalan Aru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ini, seorang pria dengan menutupi wajahnya menggunakan baju kaos dan bertelanjang dada memasuki restoran. Pria tersebut mengambil uang 4 juta rupiah dari dalam lemari. Pelaku masuk restoran dan membuka kotak uang setelah menggandakan kuncinya. Dari hasil rekaman tersebut, identitas pelaku terbongkar yang ternyata karyawan di restoran siap saji tersebut. Aparat Polsek Lubuk Begalung membekuknya di Jalan Permindo, pusat Kota Padang, pada Selasa malam. Taufik Ar-Rasyid ditangkap di sebuah kedai kebab, tempat kerja barunya. Pelaku pun dibawa ke Mapolsek Lubuk Begalung untuk diperiksa secara intensif. Pelaku mengakui perbuatannya karena sakit hati kepada majikannya yang memutasi tempat kerjanya keluar kota. Jadi salah satu karyawan dia melakukan pencurian, kerugiannya sekitar 4 juta. Kemudian tersangka ini sakit hati. Kenapa? Karena dia merasa dianaktirikan selama ini, kemudian dipindah tugaskan di daerah Solok Selatan seperti itu. Kita melakukan penyelidikan, alhamdulillah di situ memang ada CCTV, kemudian kita lakukan pengembangan, kita amankan, kemudian kita bawa ke Mapolsek Lubuk Begalung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Awak ada buka kunci, Bang? Hah? Anu berikan kuncinya.
Musafir asal Pulau Jawa ini dituduh telah menggasak uang di kotak infak Masjid Nurul Bahari di Pantai Gandoriah, Kota Pariaman. Pria yang telah 3 bulan tinggal menumpang di masjid tersebut tak disangka menjadi pelakunya. Pelaku menggasak 2 dari 3 kotak infak yang ada di masjid tersebut dan diketahui pengurus pada pagi harinya saat hendak melaksanakan salat subuh berjamaah. 2 kotak infak sudah terbongkar dan uang yang ada di dalamnya raib. Tak hanya melarikan uang sedekah, pelaku juga membuang alat perekam kamera pengintai yang terpasang di masjid tersebut. Setelah dicari, pengurus menemukannya di semak-semak tak jauh dari masjid. Pengurus mengetahui pelakunya setelah menonton hasil rekamannya. Mau subuh, dilihat kotak infak dalam kamar udah kebuka 2 buah. Kotaknya ada 3, udah dibuka secara paksa. Terus ketahuannya ketika buka CCTV, ketahuanlah pelakunya. Rupanya pelakunya yang biasa di masjid, dia itu seorang musafir. Saat diminta keterangan oleh polisi, pelaku mengakui telah mengambil uang di kotak amal. Sejak menetap di masjid, tersangka tidak punya ongkos untuk pulang ke Pulau Jawa. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti, uang kotak infak yang sudah digasak. Setelah dihitung, jumlahnya mencapai Rp3.200.000. Kami hitung jumlah uang yang sudah disembunyikannya itu 3.200.000. Pelaku ini mengatakan bahwa dia berniat pulang kampung di Jawa Tengah dan dia kesulitan untuk ongkos pulang. Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 32 Undang-Undang ITE karena telah merusak dokumen elektronik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Inilah rekaman kamera pengintai yang memperlihatkan seorang pelaku melarikan diri usai mencuri sebuah telepon genggam di salah satu rumah di daerah Purus, pusat Kota Padang pada Selasa sore. Polisi mengetahui identitas pelaku setelah menyaksikan rekaman kamera pengintai. Januar, 37 tahun, dibekuk polisi tanpa perlawanan saat tengah duduk di sebuah warung. Polisi menyita barang bukti hasil curiannya dan dibawa ke Mapolsek Padang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan telah beraksi di banyak lokasi di Kota Padang. Pelaku beraksi saat pemilik rumah tertidur dan menggasak barang berharga berupa telepon genggam dan barang elektronik lainnya. Terjadi pencurian di wilayah hukum Polsek Padang Barat, 1 buah handphone yang hilang, yang waktu itu korbannya sedang tidur, pelakunya masuk. Tersangka ini memang sudah sering untuk keluar masuk penjara, mantan residivis. Pasal yang dikenakan itu 363 KUHP, itu curat pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.